Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat di tengah kondisi pandemi COVID-19. Masih bersama saya Biwan Suwardi dalam liputan khusus beranda informasi hadir untuk negeri yang akan menyajikan sejumlah informasi dari berbagai daerah untuk Anda. Pemirsa, informasi pertama, para atlet Paralimpiade Tokyo 2020 tiba di Indonesia pada dini hari Selasa 7 September 2021 di Bandara Soekarno-Hatta dengan membawa 9 medali. Capaian medali tersebut membuat peringkat Indonesia naik dan berada di posisi ke-43. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali menyambut kedatangan kontingen Indonesia di ajang Paralimpiade Tokyo 2020 yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa 7 September. Kepulangan para atlet Paralimpiade kali ini membawakan 9 medali yang dipersembahkan untuk negeri tercinta Indonesia, yakni 2 medali emas, 3 medali perak, 4 medali perunggu. Bulu tangkis, atletik, tenis meja, dan angkat berat merupakan cabang olahraga yang menjadi sumber perolehan medali Indonesia. Capaian tersebut membuat Indonesia menduduki peringkat 43 setelah sebelumnya pada Paralimpiade tahun 2016 di Rio de Janeiro menempati posisi 76 dengan raihan 1 perunggu. Zainuddin menyebut bahwa capaian tersebut merupakan peningkatan yang luar biasa. Satu hal yang membanggakan buat kita, bahwa capaian yang telah diraih oleh kontingen Indonesia mengalami peningkatan, tentu bila dibandingkan dengan Paralimpiade di Rio de Janeiro tahun 2016, dan peningkatannya sangat pesat dan luar biasa. Ia menambahkan bahwa setelah ini akan dilakukan evaluasi guna mempersiapkan Paralimpiade selanjutnya di Paris 2024 mendatang. Dari Tangerang, Banten, Putri Hanifah, Erlangga Bergas, Kantor Berita Antara, mewartakan. Satreskrim Polrestabes Bandung bersama jajaran Polsek meringkus puluhan bandit jalanan. Para pelaku yang diamankan merupakan pelaku begal, curanmor, hingga jambret yang meresahkan warga Bandung, terutama saat pemberlakuan PPKM darurat level 3 di kota Bandung. 31 bandit jalanan ini diamankan aparat kepolisian Satreskrim Polrestabes Bandung bersama jajaran Polsek pada Selasa 7 September. Mereka yang diamankan merupakan para pelaku kejahatan konvensional seperti begal, curanmor, dan jambret. Selain mengamankan puluhan pelaku, polisi juga menyita barang bukti milik para korban hingga berbagai jenis senjata tajam yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatan. Kepala Kepolisian Resor Kota Bandung, Kombes Pol Aswin Sipayung, mengatakan para pelaku yang ditangkap merupakan hasil operasi jajarannya selama 1 pekan terakhir untuk menciptakan kondusivitas di Kota Bandung saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3. Bandung dan jajaran polsek-polsek juga telah menangkap 31 tersangka, ya, diduga pelaku kejahatan jalanan, ya, C3, curanmor. Nah, dengan modus operandi seperti yang mereka gunakan dengan alat di dalam di kegiatan di sini, dan kemudian barang bukti yang mereka berhasil ambil adalah motor. Kapolrestabes Bandung mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat berkendara di malam hari. Kepolisian pun akan terus meningkatkan patroli untuk menciptakan rasa aman kepada masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardian Chalafgani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menjelaskan bahwa akan ada desain besar olahraga yang di dalamnya posisi atlet Olimpiade dan Paralimpiade sejajar. Atlet bulu tangkis Paralimpiade Leani Ratri Oktila menyebut telah merasakan kesetaraan tersebut. Ini dia informasinya untuk Anda. Teman-teman para jurnalis dari berbagai media selama ini, dan kontingen Indonesia dalam ajang Paralimpiade Tokyo 2020 tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dini hari Selasa 7 September. Kedatangan tersebut disambut langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Menpora menyebutkan bahwa ke depan ada desain besar olahraga nasional
yang akan diluncurkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 9 September mendatang. Berdasarkan penuturan Zainuddin, atlet Olimpiade dan Paralimpiade akan ditempatkan sejajar, tidak dibedakan, di dalam desain besar olahraga tersebut. Ini kita menempatkan atlet Olimpik dan Paralimpik itu sama. Itu. Kalau tadi Bang saya menyampaikan, tadinya ada di pinggir-pinggir ya Bang ya. Sekarang kita tempatkan sama di dalam desain besar olahraga. Ya. Dan ada hitung-hitungan, ada target-target, baik kepada Olimpik maupun Paralimpik. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Komite Paralimpiade NPC Seni Marpun mengapresiasi perhatian Presiden Joko Widodo dalam menyetarakan atlet penyandang disabilitas sehingga dapat mengukir prestasi yang luar biasa. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Jokowi yang menjadi ujung tombak kami NPC sehingga kami bisa mengukir prestasi yang luar biasa. Karena di era kemungkinan Bapak Jokowi NPC bisa setara dengan saudara-saudara kami yang non-difabel. Selain itu, atlet bulu tangkis Paralimpiade Tokyo, Liani Ratri Oktila, yang menyabet 3 medali sekaligus, juga menyebut dapat merasakan kesetaraan serta dukungan yang diberikan masyarakat. Memang dari tahun 2013 saya pertama masuk di Para, saya benar-benar merasa disetarakan di masa pemerintahan Pak Jokowi sekarang. Saya sangat mengucapkan terima kasih karena kami bisa benar-benar berlatih dan merasa disamain. Juga terima kasih juga sama media yang terus mengekspos kita walaupun kita di sana fokus bertanding, tapi ketika kita ada waktu, kita buka sosial media, kita merasakan masyarakat sangat mendukung di sana. Dalam hal ini, berdasarkan penuturan Menpora, bahwa pemerintah menempatkan atlet Olimpiade dan Paralimpiade sejajar, karena keduanya dapat menghasilkan prestasi dan mengharumkan nama bangsa. Dari Tangerang, Banten, Putri Hanifah, Erlangga Bergas, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, pengamat perpajakan Center for Indonesian Taxation Analysis atau CITA, Fajri Akbar, mengatakan usulan 4 skema tarif pajak pertambahan nilai PPN yang diajukan pemerintah sudah cukup tepat. Ia pun optimis penerimaan pajak nantinya bisa meningkat. Pengamat perpajakan Center for Indonesian Taxation Analysis atau CITA, Fajri Akbar, saat dihubungi Antara Senin 6 September, mengatakan usulan 4 skema tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang diajukan pemerintah sudah tepat. Ia pun optimis penerimaan pajak nantinya bisa meningkat. Namun, Fajri menyebut salah satu usulan berupa kenaikan tarif umum PPN dari 10 menjadi 12% sudah sesuai, meskipun menyebabkan kontraksi pada perekonomian. Beberapa studi literatur, impact ekonominya itu dapat di-offset. Jadi memang memang kenaikan tarif PPN dia akan menyebabkan kontraksi ekonomi. Tapi itu dapat di-offset dengan penurunan tarif PPh badan. Kendati demikian, menurut Fajri, kenaikan tarif umum PPN tidak bisa diterapkan dalam waktu dekat, walaupun pajak penghasilan badan direncanakan turun menjadi 20% pada 2022 nanti. Karena itu, dia menyarankan, melihat situasi perekonomian yang sedang dalam proses pemulihan karena pandemi, kenaikan tarif PPN mulai diterapkan pada 2023. Adapun usulan 4 skema tarif, selain tarif umum sebesar 12%, ada tarif rendah sebesar 5% untuk barang atau jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak, dan 7% untuk jasa tertentu seperti pendidikan dan angkutan penumpang. Sedangkan tarif tinggi sebesar 15 hingga 25% untuk barang tergolong mewah dan sangat mewah, misalnya rumah, apartemen, pesawat terbang, yacht, dan barang mewah lainnya. Sementara tarif final sebesar 1% bagi pengusaha atau kegiatan tertentu dengan peredaran usaha maksimal 1,8 miliar rupiah per tahunnya. Fajri berharap usulan skema tarif PPN tersebut tidak hanya dijadikan instrumen untuk optimalisasi penerimaan pendapatan, tetapi agar PPN bisa memberikan keadilan untuk setiap anggota masyarakat.
Dari Jakarta, Rio Faisal, Kantor Berita Antara, mewartakan. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G Satriawan Salim kepada Antara mengungkapkan pemerintah perlu mengklasifikasikan jasa pendidikan yang cukup tepat yang dikenakan kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Hal tersebut diungkap atas inisiatif pemerintah yang berencana memungut pajak sebesar 7% terhadap jasa pendidikan. Pengklasifikasian jasa pendidikan berdasarkan golongan tertentu menjadi cara yang tepat bagi pemerintah yang berencana memungut pajak sebesar 7% terhadap jasa pendidikan. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G Satriawan Salim kepada Antara mengungkapkan jasa pendidikan seperti bimbel dengan harga mahal, juga sekolah bagi kalangan elit yang didirikan oleh pihak tertentu layak menjadi sasaran objek jasa kena pajak. Dengan klasifikasi yang tepat tersebut, kebijakan pajak pertambahan nilai PPN yang menyasar jasa pendidikan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan bagi Indonesia. Kalau boleh berharap gitu ya, kepada pemerintah, kepada Kementerian Keuangan, saya mencoba berbaik sangka yang dipajaki itu mungkin bimbel gitu ya. Bimbel-bimbel swasta atau sekolah-sekolah elit gitu ya. Yang sebenarnya sekolah-sekolah itu dimiliki oleh perusahaan besar dan bagian dari CSR mereka mendirikan sekolah. Tapi anehnya sekolahnya berbayar juga dan biayanya itu ampun-ampunan gitu ya. Bahkan ada yang pakai dolar gitu. Ya ini saya rasa perlu dibuat kasta-kasta ya, klasifikasi ya. Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia itu mengungkapkan agar rencana pengenaan pajak pertambahan nilai PPN atas jasa pendidikan jangan sampai salah sasaran. Mengingat sistem pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Dari Jakarta, Novendri Jevi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Harga tembakau anjlok. Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah meminta petani untuk mempertahankan kualitas agar dapat menjangkau nilai ekspor. Selain itu, di setiap kelompok tani tembakau juga diminta untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan rokok sebelum menentukan jenis komoditas yang akan ditanam. Nah, pemirsa, informasi tadi menutup kebersamaan kita di program hari ini. Saya Biwan Suwardi, pamit undur diri. Pemerintah daerah meminta kelompok tani tembakau agar menjalin kerjasama dengan perusahaan rokok untuk melakukan penyerapan dalam skala besar setiap musim panen. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga, sehingga tidak terpengaruh kenaikan cukai rokok dan sekaligus menjaga keberlangsungan produktivitas petani tembakau. Menurut Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah, saat ditemui pada Selasa 7 September, permasalahan yang ditemui adalah produksi tembakau petani lebih besar atau tidak seimbang dengan penyerapan yang dilakukan perusahaan, sehingga menimbulkan anjloknya harga tembakau. Kondisi ini menurut Gubernur seharusnya segera disikapi oleh petani sebelum menentukan komoditas yang akan ditanam. Di sisi lain, petani tembakau juga diminta mempertahankan kualitas agar pendapatan keluarga yang terdampak dinamika ekonomi dapat terpenuhi dari nilai ekspor tembakau. Sekarang dengan COVID itu kan semua terpengaruh. Tapi mestinya rokok untuk ekspor tidak terpengaruh. Nah, setiap tahun berulang kembali. Mestinya kalau dia bekerja sama dengan perusahaan besar, itu ada jaminan untuk kestabilan harga. Tapi kan selalu ada yang ingin cari untung lebih besar. Nah, jadi ketika harganya anjlok baru menyalahkan yang lain. Padahal sebenarnya sudah ada mekanisme untuk menjaga kestabilan harga. Memang kita nggak bisa. Tapi apa intervensi dari Pemprov sendiri terkait dengan tembakau? Ya, kita sudah coba dengan pengusaha tembakaunya untuk mengajak mereka bagian dari plasma dan inti itu loh. Jadi mereka bagian dari produksi skala besar itu. Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu daerah penghasil tembakau terbaik nasional dengan luas lahan tanam mencapai 8.000 hektar, tersebar di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah. Seiring dampak pandemi dan naiknya cukai tembakau oleh pemerintah, serapan perusahaan rokok disebut menurun, yang mengakibatkan anjloknya harga tembakau. Dari yang semula Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, kini menjadi Rp10.000 per kilogramnya.
Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jangan lewatkan liputan informasi dari berbagai daerah dalam Beranda Informasi Hadir untuk Negeri. LDS TV Lampung bekerja sama dengan Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 20 waktu Indonesia Barat.